Allah akan mengumpulkan seluruh hambanya yang pernah diciptakan di satu tempat, di mata matahari sejengkal di atas kepala mereka, kata Nabi SAW. Manusia dalam ketakutan yang sangat dahsyat. Ketika itu mereka bingung, mereka nyari pertolongan kemana. Di antara mereka mengatakan, Abuna Adam, kita datang kepada ayah kita Adam. Kata Nabi Adam, aku pernah berbuat kesalahan kepada Allah. Kalian datang kepada selain aku, pergi kepada yang lain. Kemana wahai Nabi Adam? Idhabu ila Nuh. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun berkata sama dengan Nabi Adam, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Idhabu ila ghairih. Kemana lagi? Idhabu ila Ibrahim. Datang kepada Nabi Ibrahim. Datang kepada Nabi Ibrahim. Nih lihat urutannya nih. Nabi Adam, terus Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, terus Nabi Isa. Semua mengatakan nafsi-nafsi. Kemudian Nabi Isa mengatakan, idhabu ila khatamin nabiyyin. Berangkatlah kalian kepada penutup para nabi, imam para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mereka datang kepadaku, kata Rasulullah, faati tahtal arasy. Aku datang ke arasy Allah, aku sujud kepada Allah, aku mohonkan ampunan untuk kalian semua kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kisah Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Terakhir pembahasan kita telah sampai tentang pertemuan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan Raja Namrud. Dan Raja Namrud tidak bisa menjawab dari kekuatan perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita langsung saja, karena menyingkat waktu dan saya sudah sampaikan itu di pertemuan sebelumnya. Kemudian dikabarkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meninggalkan masyarakat Babil. Kaum Babil, masyarakat Babil, ya'budun al-asnam. Mereka semua adalah penyembah berhala. Kemana Nabi Ibrahim hijrah?
Nabi Ibrahim hijrah ke negeri Syam. Ke negeri apa? Ke negeri Syam. Dan negeri itu disebut dengan nama negeri Harran. Negeri apa? Negeri Harran. Nabi Ibrahim berangkat ke negeri Syam. Segenap para hadirin, di mana pada saat itu tidak ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim melainkan hanya Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam. Lut bin Haran. Lut adalah salah seorang keponakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lut beriman. Jadi Lut yang dibawa oleh Nabi Ibrahim berhijrah ke Harran. Di Harran Nabi Ibrahim menikahi seorang wanita. Ada yang mengatakan wanita ini adalah putri dari raja yang ada di Harran, dan dia namanya Sarah. Namanya siapa? Sarah. Ajmalan nisa, wanita yang tercantik. An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengabarkan tidak ada wanita yang bisa menandingi kecantikan Sarah. Namun Sarah tidak bisa menandingi kecantikan Hawa. Hawa radhiyallahu taala anha, ibunda kita semua, khuliqat fil jannah, tercipta di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan riwayat lain bahwasannya Sarah adalah sepupu atau misanannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mana ayahnya Sarah adalah kakak beradik dengan ayah Nabi Ibrahim. Walhasil Nabi Ibrahim sekarang telah masuk ke satu negeri yang baru. Sudah meninggalkan negeri Babil. Sudah meninggalkan negeri Babil. Menuju negeri Harran. Di Harran menikah dengan Sayyidati Sarah. Harran penduduknya lain lagi. Penduduknya Harran beda sama penduduknya Babil. Kalau Babil nyembah apa? Berhala. Dan kejadiannya sudah kita kisahkan. Di Harran menyembah apa? Ya'budunan nujum. Mereka menyembah bintang. Mereka menyembah apa? Bintang, wa iyadzubillah. Jadi inilah yang ingin kita luruskan kalau ada yang salah dalam penafsiran. Ada orang salah dalam penafsiran dengan mengatakan kalau Nabi Ibrahim pernah menyembah ini, pernah. Loh, Nabi Ibrahim dari mulai lahir terjaga dari itu semua. Nabi Ibrahim hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah berbuat kesyirikan. Karena seluruh nabi dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beliau itu maksum. Beliau itu apa? Maksum, terjaga. Enggak ada yang pernah berbuat syirik. Nabi Ibrahim aja terjaga. Nabi Musa saja, Nabi Musa meskipun masuk bayinya dalam kerajaan Fir'aun, tapi Allah menjaga Nabi Musa
bertauhid kepada Allah dan tidak pernah menyembah berhala-berhala orang-orang Mesir, dan tidak pernah mau menyembah Fir'aun dan lain sebagainya. Terjaga semua para nabi, Allah yang menjaganya. Kalau semua para nabi saja dijaga, apalagi dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad terjaga dari mulai lahir, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah sesat. Nabi Muhammad tidak pernah sesat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini ada di dalam Al-Quran, di surat Ad-Duha ayat 7. Wa wajadaka dhallan fahada. Siapa yang menafsirkan ayat ini? Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ahli tafsir wa ta'wil. Semua ulama kembalinya kepada Imam Abdullah bin Abbas urusan tafsir. Apa kata Imam Abdullah bin Abbas? Nabi Muhammad waktu kecil pernah sekali waktu beliau ada di luar kediamannya. Kakeknya nyariin, di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada saat itu Abu Jahal ngelihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu dia kembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Muttalib, kakeknya. Jadi pernah bingung di jalanan, masih kecil. Waktu kecil pernah ada di luar rumah, dikembalikan kepada Abdul Muttalib. Loh, kan itu Abu Jahal musuhnya. Allah mau hinakan itu Abu Jahal. Sebagaimana Fir'aun harus menyambut kedatangan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah hinakan itu. Allah muliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kan belum menyampaikan dakwahnya, masih kecil. Ada juga pendapat lain pada tafsir, di antaranya Ibnu Jubair berpendapat bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu berangkat ke negeri Syam dengan pamannya Abu Talib. Waktu berangkat kemana? Ke negeri Syam dengan pamannya Abu Talib, datang gelap gulita sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpisah dari rombongan. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mengarahkan kembali kendaraan yang dinaiki oleh Rasulullah kembali ke qafilahnya. Itu makna wa wajadaka dhallan fahada. Ini mulai bahaya ini. Ada orang berani menerjemahkan Quran dan menafsirkan Quran tanpa melihat bagaimana pendapat ulama tafsir, bagaimana pendapat para sahabat ridwanullah alaihim, mereka yang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang lebih tahu Al-Quran dibanding kita. Kalau ada yang mengatakan nabi ini pernah sesat, jangan percaya itu. Tidak benar itu. Semua nabi maksum. Semua nabi apa? Maksum. Coba sebutkan maksum. Terjaga artinya. Semua bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya ingin meluruskan ini, kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak pernah nyembah bintang. Nabi Ibrahim tidak pernah nyembah bulan. Nabi Ibrahim tidak pernah nyembah matahari. Mulai dari lahirnya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembah Allah di alam muka bumi ini, Nabi Ibrahim menyembah Allah. Bahkan sebelum lahirnya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu diluruskan para hadirin. Lah terus gimana itu dengan ayat
yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 76. Falamma janna 'alaihi al-lail ra'a kaukaba, ketika malam telah gelap melihat sebuah bintang, qala hadza rabbi, berkata bahwasannya ini adalah Tuhanku. Falamma afala, maka tatkala bintang itu tenggelam dia berkata, la uhibbul afilin, aku tidak suka kepada yang tenggelam. Ini bukan berarti Nabi Ibrahim nyembah bintang, bukan. Nabi Ibrahim nyembah Allah. Nabi Ibrahim datang ke Haran. Dengerin dulu ya. Nabi Ibrahim datang ke Haran setelah dari mana? Babel. Di Babel dia sudah membuktikan kok ketauhidannya kepada Allah. Dia hancurkan berhala masyarakat Babel. Bahkan dia sudah menghadapi bagaimana kelakuan dari orang-orang Babel yang hendak membakarnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, Allah sebaik-baik penolong. Ada apa? Begitu sampai di Haran, Haran lagi pada nyembah bintang. Orang di Haran lagi pada nyembah bintang. Nabi Ibrahim ngungkapin itu untuk nasehatin mereka. Untuk nasehatin mereka, mengajak mereka apa? Berpikir sebagaimana dulu orang Babel dihancurkan tuh semua berhala. Ada satu berhala yang paling gede nggak dihancurin, palunya dikalungin lagi di situ. Ibrahim, siapa yang ngancurin? No, kali ini yang paling gede no yang ngancurin. Supaya mereka berpikir. Ini di Haran seperti itu. Karena apa? Kalau kita baca Quran, jangan putus ayat sebelumnya, supaya kita nggak salah dalam menerjemahkan. Lihat ayat 75. Ini kan ayat 76 tadi kita baca. Baca ayat berapa ya? 75. Surat apa? Al-An'am. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Dan kami memperlihatkan agar dia Ibrahim termasuk orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim sudah diperlihatkan. Nabi Ibrahim sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang Haran lagi pada nyembah bintang nih. Nabi Ibrahim mau ngajak mereka untuk berpikir bahwa yang ente sembah ini nggak benar, bukan Tuhan. Yang ente sembah ini bukan Tuhan. Jadi ya, oh ini Tuhan ya, ini Tuhan ya bintang ya. Tiba-tiba ada bulan. Terus kata Nabi Ibrahim, falamma ra'al qamar bazighan qala hadza rabbi. Maka tatkala dia melihat bulan mulai terbit, dia berkata, wah ini Tuhan, anak nggak ikut ente ya, ente kecil-kecil Tuhan, no yang gede no bulan. Masuk ngajak berpikir. Nabi Ibrahim nggak pernah nyembah itu. Falamma afala qala la illam, falamma afala, maka tatkala bulan itu hilang, pagi hari bulan itu hilang. Qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Maksudnya ini bulan hilang. Lah terus anak kalau mau minta petunjuk gimana? Ini Tuhannya hilang. Ya kok Tuhan hilang? Ntar anak mau minta petunjuk gimana? Begitulah makna ayat. Datang matahari. Oh ini nih. Dikasih tahu orang Harun mulai mikir. Ini lebih gede. Kenapa nggak ini aja? Ente bintang ente bulan lebih, ini aja nih, ini lebih gede nih. Falamma ra'a asy-syams bazighatan, terbit itu matahari. Qala hadza rabbi hadza akbar. Ini lebih gede nih dari yang sebelumnya. Falamma afalat, maka tatkala matahari itu juga terbenam,
Disitulah Nabi Ibrahim menyampaikan tujuan dakwahnya. Qala ya qaumi, hai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun. Aku terbebas dari apa yang kalian sekutukan ini. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku hanya kepada siapa? Kepada yang menciptakan langit-langit dan bumi. Hanifa wa ma ana minal musyrikin. Dengan benar, dengan agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak pernah yang namanya Nabi menyembah selain Allah, nggak pernah. Dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi kita Muhammad alaihimussalatu wassalam. Apalagi Rasulullah, Nabi Isa aja waktu lahir. Nabi Isa waktu lahir apa? Beliau katakan, Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Takbir. Allahu Akbar. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa baru lahir, dijelaskan di dalam Al-Quran, qala inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, telah didatangkan kepadaku Alkitab dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, Allah mewasiatkan kepada aku untuk aku selalu mendirikan salat, menunaikan zakat selama aku hidup, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan agar aku senantiasa berbakti kepada ibuku karena dia tidak punya ayah. Aku berbakti kepada ibuku dan Allah tidak menjadikan aku orang yang celaka. Wassalamu alaihi, selamat untukku, kata Nabi Isa, yauma wulidtu, hari aku dilahirkan, wa yauma amutu, hari aku nanti wafat. Wulidtu karena sudah lahir, jadi menggunakan fi'lun madhin. Wa yauma amutu, dan hari aku nanti wafat. Wa yauma ub'atsu hayya, dan hari aku bangkit. Ini Nabi Isa. Bagaimana dengan afdalul anbiya, nabi yang paling mulia, pemimpin para nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau ada orang bertanya, kalau Nabi Isa baru lahir saja sudah mengatakan, aku ini hamba Allah,
Kalau Nabi Muhammad bagaimana? Nabi Muhammad bukan lagi hanya dengan perkataan, tapi langsung dengan gerakan para hadirin. Ketika beliau lahir dari rahim ibunya, tangannya menandahkan ke atas dengan satu jari, berarti la ilaha illallah. Dan Nabi langsung sujud, dan sujudnya menghadap ke kiblat Ka'bah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi jelas pembahasan kita pada kali ini bahwa semua nabi adalah ma'sum. Semua nabi adalah ma'sum. Semua nabi terjaga. Tidak ada satupun dari para nabi yang berbuat syirik kepada Allah. Tidak ada. Semua nabi menyembah Allah, dan mereka adalah masabihul huda. Mereka adalah penerang cahaya petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Alaihimus salatu wassalam. Segeralah bertaubat bagi anda yang kurang ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena seluruh para malaikat ta'zim kepada Nabi kita Muhammad. Seluruh sahabat ta'zim kepada Nabi kita Muhammad. Bahkan seluruh para nabi ta'zim kepada Nabi kita Muhammad. Siapa yang dijadikan imam di Al-Masjidil Aqsa ketika peristiwa Isra dan Mi'raj oleh para nabi dan rasul? Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah, kita kalau ketemu nabi nanti di yaumul kiamah, malu kita ngomong kayak begini. Nggak ada yang bisa ngasih engkau syafaat. Yang diizinkan oleh Allah hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru syafaat-syafaat kecil lainnya, syafaatul uzma ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca itu hadis-hadis sahih. Hadis-hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apakah kalian tahu apa yang terjadi yaumul kiamah? Kami tidak tahu ya Rasulullah. Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata para sahabat radhiyallahu taala anhum, yajma'ullahu al-awwalin wal-akhirin fi sa'idin wahid fayubsiruhum an-nadhir wa yasma'uhum ad-da'i wa tadnu minhum ash-shams fayablughu an-nas min al-gham wal-karb ma la yutiqun wa la yahtamilun. Allah akan mengumpulkan seluruh hambanya yang pernah diciptakan di satu tempat, di mata matahari sejengkal di atas kepala mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia dalam ketakutan yang sangat dahsyat. Ketika itu mereka bingung, mereka nyari pertolongan kemana. Di antara mereka mengatakan, Abuna Adam, kita datang kepada ayah kita Adam. Fayatunahu, mereka semua datang kepada Nabi Adam, karena mereka keturunan Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadih, wa nafakha fika min ruhi, wa amara al-malaika fasajadulak, wa askanaka al-jannah, isfa' lana ila rabbik. Wahai Adam, wahai Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, engkau adalah ayahnya manusia. Allah menciptakan engkau langsung, dan Allah meniupkan ruh ke dalam jasadmu, dan Allah memerintahkan seluruh malaikat sujud ta'zim penghormatan untukmu, dan Allah menempatkan kamu di surga sebelum dunia. Tolong kami anak cucumu wahai Nabi Adam. Kata Nabi Adam, aku pernah berbuat kesalahan kepada Allah. Wa innahu nahani 'anis syajarah fa asaitu. Allah melarangku mendekati pohon, aku melanggarnya saat itu. Idhabu ila ghairi. Kalian datang kepada selain aku. Pergi kepada yang lain. Kemana wahai Nabi Adam? Idhabu ila Nuh. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun berkata sama dengan Nabi Adam, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Idhabu ila ghairi. Kemana lagi? Idhabu ila Ibrahim. Datang kepada Nabi Ibrahim. Datang kepada Nabi Ibrahim. Nih lihat urutannya nih. Nabi Adam, terus Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, terus Nabi Isa. Semua mengatakan nafsi-nafsi. Kemudian Nabi Isa mengatakan, idhabu ila khatamin nabiyyin. Berangkatlah kalian kepada penutup para nabi, imam para nabi, Nabi Muhammad.
sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka mereka datang kepadaku, kata Rasulullah, faati tahtal arasy, aku datang ke arasnya Allah, aku sujud kepada Allah, aku mohonkan ampunan untuk kalian semua kepada Allah. Irfa' razak ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat kepalamu wahai kekasihku Muhammad, kata Allah. Sal tu'ta washfa' tushaffa'. Berikan syafaat kepada siapapun yang kau ingin berikan syafaat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkurus salah ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabb, nastaghfirullahal azim. Kadang-kadang kita juga masih suka terlepasan. Tapi usahakan siap ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad. Jangan Muhammad, jangan. Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.